Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Jamil Azeni Live Inspiration. Orang mengira bahwa sebagai seorang trainer, sebagai seorang inspirator itu hidupnya serba mudah, serba asik-asik saja. Tapi Anda mungkin perlu tahu, inspirator, trainer itu biasa diuji dengan apa yang disampaikan. Kalau Anda menyampaikan materi sabar, biasanya sampai rumah diuji kesabarannya. Entah istri ngambek atau yang lainnya. Ya, kalau kemudian bercerita tentang lapang rezeki, tiba-tiba rezekinya atau uangnya hilang atau ditipu orang. Jadi trainer itu menurut saya diuji dengan apa yang diucap. Termasuk pengalaman hidup saya, sering sekali saya diuji dengan apa yang saya sampaikan, apa yang kemudian saya sebarluaskan. Ya, bahkan ujian itu juga datang dari anak saya. Jadi saya punya 5 anak, ya. Yang bungsu itu homeschooling, tidak sekolah, ya. Sekolahnya hanya SD, SMP kemudian homeschooling, ya SMA homeschooling, sehingga tidak punya ijazah SMA, ya. Dia ingin menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Kak, suatu saat dia datang kepada saya, Pak, ya, ada apa nak? Bisnis abang boncos lagi. Saya tanya, boncos itu apa? Saya nggak tahu istilah boncos. Dan lalu saya jawab, boncos itu rugi Pak. Nggak apa-apa nak, saya jawab. Jatah bangkrut orang itu, pengusaha itu 7 kali. Kamu baru 5, masih kurang 2. Habiskan jatah bangkrutmu di masa muda. Supaya habis. Dan nanti kalau kamu sudah menikah, kamu sudah dewasa, bisnis kamu nggak bangkrut-bangkrut lagi. Kenapa? Jatah bangkrutnya sudah habis. Ya. Dan kemudian anak saya mengatakan, tapi aku nggak enak sama bapak. Duitnya bapak habis untuk kemudian modal aku bisnis. Nggak apa-apa nak, buat bapak itu bukan duit habis. Kenapa? Itu learning cost, ya, biaya pembelajaran. Karena kamu nggak sekolah, kamu nggak kuliah, maka bapak itu menganggap adalah biaya pembelajaran. Tapi saya nggak enak sama bapak, ya. Saya laki-laki Pak, saya punya harga diri Pak, ya. Saya nggak mau bangkrut lagi Pak, saya nggak mau boncos lagi Pak. Terus gimana dong nak? Aku ingin nambah ilmu bisnis aku ingin nambah wawasan bisnis aku. Ya sudah, ikut training. Kamu ikut training apa? Bapak biayai. Aku nggak mau training. Terus aku mau kuliah. Hah? Kuliah nak? Ya. Kamu kan nggak punya ijazah SMA. Masa mau kuliah nak? Apa jawaban anak saya? Bukankah bapak kalau di training sering ngomong, kalau kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Sekarang anaknya mau kuliah, bapak bilang, nggak bisa. Di mana sih bapak? Waduh, saat itu saya berpikir, benar juga ini ya. Akhirnya saya berpikir, saya mengatakan kepada anak saya, iya nak, tapi logikanya kamu nggak punya ijazah SMA. Bagaimana mau kuliah? Kuliah itu syaratnya pakai ijazah SMA. Dan kemudian anak saya mengatakan, enggak, pokoknya saya menurut omongan bapak di training, jika kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Dan saya sekarang berpikir bahwa aku bisa kuliah. Gimana pemirsa? Kira-kira anak saya bisa kuliah enggak? Ya, dan akhirnya saya katakan kepada anak saya, oke nak, kalau memang kamu benar yakin kuliah, kalau kamu berpikir bisa, pasti bisa. Yang bisa mengubah segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai semesta. Maka sebelum subuh kamu bangun, bermohon, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di sepertiga malam itu Allah turun ke bumi, kan? Jangan sampai ketika Allah turun ke bumi melihat kamu, aku datang tapi kau lupa untuk hadir, atau aku hadir kau lupa untuk datang. Ya, nanti kalau berdoa-doa nggak dikabulkan. Maka bangun, mohon, ya Allah, aku ingin kuliah, aku ingin kuliah. Sambil juga saya dalam hati sebenarnya aku bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi Pak, proses terus berjalan. Ya, saya juga sebagai orang tua mendoakan anak saya, ya Allah, Engkau pemberi jalan. Ya, aku mohon kepadamu, ya, anakku bisa kuliah bisnis terutama, karena dia ingin menjadi pengusaha. Jalannya dari mana aku juga tidak tahu, ya Allah. Dan suatu saat saya ke Jakarta, ketemu Pak Bambang Wijayanto. Mungkin sebagian Anda kenal ya. Pak Bambang Wijayanto itu seorang, dulu pernah jadi ketua KPK. Dia, Mas Jamil apa kabar? Mas Bambang apa kabar? Baik. Dan kemudian dia bercerita, saya baru bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda. Usianya 20 tahun, 21 tahun, tapi bisnisnya udah miliaran. Wih, iya. Siapa itu Mas? Nah itu katanya muridnya Mas Jamil. Murid saya, kebanyakan murid saya di atas 30 tahun. Iya, tapi dia cerita, ya, salah satu yang ngajar tuh Mas Jamil. Emang di mana? Di kampus bisnis Umar Usman. Oh, kalau di situ saya kadang-kadang ngajar, tapi saya bukan dosen tetap di situ, ya.
Mas Bambang Wijayanto kemudian mengatakan itu hebat itu. Anak-anak muda bisnisnya udah miliaran Mas Jamil. Dan akhirnya saya bertanya kepada Mas Bambang, ya, punya nomor rektor kampus bisnis Umar Usman? Punya, dan kemudian saya dikasih. Ya. Dan begitu dikasih maka saya telepon. Waktu itu namanya Pak Asep rektornya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Siapa ini? Jamil Pak Asep. Jamil siapa? Jamil aja nih. Hah? Ini Pak Jamil ini. Ya Allah Pak, kok Bapak yang nelpon saya? Harusnya saya nelpon Bapak Pak, gitu ya. Dan kemudian saya tanya, Pak Asep ya, kampus bisnis Umar Usman sedang menerima mahasiswa baru nggak? Iya Pak, baru 2 minggu ini, sedang matrikulasi ini, ya, sedang persiapan untuk mulai kuliah gitu. Dan kemudian saya tanya, kalau anak saya masuk itu, boleh nggak? Boleh banget Pak. Tapi anak saya nggak punya ijazah SMA. Oh sebentar Pak. Dan nggak lama kemudian Pak Asep ya nelpon saya lagi, Pak, kami sudah diskusi, insya Allah anak Bapak bisa kuliah di sini walaupun tidak punya ijazah SMA. Dan alhamdulillah ya, ketika mendengar itu ya tentu sebagai seorang ayah saya menangis, saya kabari anak saya, nak, besok kamu mulai kuliah. Pak, serius Pak? Iya, malam ini ayo cari baju, cari perlengkapan supaya kamu besok bisa kuliah, cari sepatu dan sebagainya. Maka anak saya mengatakan, nah bener kan kata Bapak, jika kita berpikir bisa, pasti kita bisa. Saya berpikir bisa kuliah, maka aku bisa kuliah. Ya, maka kemudian anak saya kuliah 1 tahun di kampus bisnis Umar Usman, dan sekarang sudah diwisuda dari kampus itu. Dan alhamdulillah berkat ilmu dari kampus bisnis Umar Usman, anak saya sekarang sudah menjalani bisnis, bahkan sudah berani menikah di usia 19 tahun, dan sekarang menjalani bisnis menggunakan ilmu-ilmu yang dipakai dari kampus bisnis Umar Usman, dan juga ilmu-ilmu yang diperoleh dalam perjalanan bisnis yang dilalui. Dan akhirnya saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, ternyata aku mengajarkan ilmu kepada anak saya nggak hoax. Ya, jika kita berpikir bisa, pasti kita bisa. Termasuk Anda. Jika Anda berpikir bisa menjadi orang kaya, Anda akan kaya raya. Jika Anda berpikir bisa menjadi orang yang sukses mulia, Anda akan sukses mulia. Jika Anda berpikir bahwa hidup Anda semakin bahagia, maka Anda akan semakin bahagia. Jika kita berpikir bisa, insya Allah pasti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.